Bu Umay. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Kembali lagi bertemu dengan kami dalam live streamingnya bersama IFN Indonesian Family Network. Khusus pada malam hari ini dan sangat spesial, yaitu kita akan berkenalan dengan teman-teman Exco juga. Dan tema pada malam hari ini adalah Countdown bersama IFN dan refleksi tahun 2021. Malam hari ini kita juga akan berkenalan secara langsung dengan pengurus IFN dan kita akan tanya-tanya kepada semuanya apa sih kesan dan pesan selama tahun 2021, baik secara pribadi, pekerjaan, juga tantangan yang dihadapi selama setahun ini. Begitu juga harapan-harapan apa sih yang diinginkan menuju tahun 2022 nanti. Baik dari segi aturan ataupun harapan-harapan ke depan dalam menyongsong tahun baru secara pribadi juga sebagai perjuangan bersama sebagai pengurus di IFN. Nah, selain itu juga kami akan juga menghadirkan atau sharing bersama teman-teman luar Singapura nih. Ya, insya Allah ya, karena jangkauan sekarang masih agak tersendat-sendat bersama teman-teman. Namun kita akan membawa juga hal yang sama, sharing cerita bersama teman-teman. Ya, kita juga akan bertanya-tanya bagaimana refleksi sebagai pekerja migran di tahun 2021. Kemudian acara tahun baru di negara tersebut bagaimana dan juga harapan-harapan di tahun 2022 nanti. Nah, untuk menuju ke acara kita ini, tentunya teman-teman kami harapkan semuanya tetap sehat selalu, jaga kesehatan walaupun cuaca malam hari ini kita melihat cuaca pada tahun baru adalah hujan dan kebanyakan mungkin teman-teman saat ini tidak keluar rumah ataupun hanya berada di depan TV, tidur-tiduran, nonton TV. Nah, ayo gabung bersama kita. Nanti akan saya akan bacakan komentar-komentar teman-teman tentang apa sih harapan-harapan teman-teman di Singapura khususnya ya. Dan stay tune terus bersama kami di event pada malam hari ini. Nah, sebelum itu kami akan memberikan waktu kepada Ibu Ketua IFN, Ibu Sami, untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Umay atas kesempatannya pada malam ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang terhormat Ibu Umay selaku mentor dari IFN dan yang saya cintai dan saya sayangi semua Exco IFN yang begitu kerja keras ya di dalam IFN ini. Ya, terima kasih untuk malam ini. Alhamdulillahirobbilalamin kita telah diberi umur panjang, kesehatan, juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di malam ini di acara Countdown bersama IFN dan Refleksi tahun 2021. Ya, semoga acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan juga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Dan semoga di tahun 2021 ini semua yang sudah kita lakukan menjadi berkah barokah di tahun 2022 nanti ya. Dan terima kasih kepada semua Exco yang sudah bekerja keras untuk memajukan IFN. Terima kasih atas kerja kerasnya untuk semuanya. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman Exco IFN semuanya. Ya, harapan saya tentunya semoga IFN semakin maju dan juga semakin
bersemangat menciptakan generasi-generasi baru untuk kedepannya, dan juga tidak mematahkan semangat kita di dalam keadaan walaupun seperti sekarang ini yaitu pandemi. Ya, dengan keadaan ini semoga tidak menghalangi kesemangatan kita untuk berorganisasi tentunya ya, dan tentunya untuk membantu teman-teman kita yang masih membutuhkan kita. Dan juga di dalam berorganisasi ini kita juga banyak sekali belajar hal-hal baru tentunya ya, selain kita menambah teman, tentunya kita belajar hal baru seperti pengalaman saya pribadi tentunya. Ya, saya berharap di tahun 2002 nanti semoga IFN semakin berjaya dan teman-teman semakin sehat walafiat, semakin semangat, dan juga teman-teman di luar, semoga semuanya para pekerja dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa bersabar dan dalam keadaan pandemik seperti ini. Semoga tidak pernah patah semangat ya untuk terus bersemangat juga. Dan juga semoga di tahun 2022 nanti keadaan semakin membaik sehingga kita bisa berorganisasi dengan leluasa seperti sebelumnya, sebelum pandemik tentunya ya. Ya, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih kepada Umay atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Semi atas penyemangat kepada teman-teman pengurus kita IFN Singapura yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa harapannya IFN semakin maju, semakin memberikan peluang-peluang kepada generasi-generasi baru yang bisa memajukan IFN ke depannya, dan tentu ini adalah harapan-harapan yang cukup kita inginkan ya, agar supaya IFN tetap berada di tengah-tengah pekerja rumah tangga khususnya di Singapura, baik dari segi memperjuangkan hak-haknya, keadilannya, juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah khususnya ya, baik itu dari aturan-aturan dan juga bagaimana sih apa yang seharusnya kita inginkan dan bentuk-bentuk perlindungan pastinya yang kita akan teman-teman IFN senantiasa perjuangkan selama ini. Terima kasih Ibu Ketua atas kata sambutannya. Nah teman-teman, kali ini untuk acara selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman Exco IFN nih, dan kita akan berkenalan juga dan akan menanyakan apa sih keluh kesahnya selama bekerja di Singapura, kemudian apa yang sudah didapat ataupun sudah dipelajari ataupun yang ingin terus digali bersama IFN selama menjadi pengurus di IFN ini. Begitu juga harapan-harapan untuk tahun 2022. Apa sih harapan-harapannya? Baik itu secara perlindungan pastinya ya, perlindungan, dan juga untuk pribadi pastinya juga, untuk keluarga, kesehatan dan segalanya ya. Nah, saya akan memanggil dulu, silakan teman-teman perkenalan dulu, kemudian sampaikan apa yang ingin disampaikan ya, seperti yang baru saja saya sebutkan. Saya akan memanggilnya Ibu Nur Isemiati. Mohon maaf kalau saya salah pronunciation, salah memanggilnya. Silakan Ibu Nur Isemiati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umay atas waktunya. Perkenalkan, saya Nur Ismiati, Exco di IFN. Singkat aja, saya di tahun 2021 saya bersyukur atas segala nikmat dari Allah untuk saya sepanjang tahun ini, dan Allah belum mengizinkan saya untuk cuti berkumpul untuk keluarga. Di tahun 2002, semoga bertambah amal kita, iman kita, ibadah kita, rezeki kita.
jadi hamba Allah yang lebih baik dan bisa cuti dengan lancar untuk berkumpul keluarga nanti. Saya kira itu aja Bu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismiati. Harapan yang ini ya, karena kita dalam situasi pandemik seperti ini, kita juga memiliki keterbatasan yang mana kita bisa pulang cuti kampung setiap tahunnya. Mungkin bagi yang memiliki hak pulang kampung setiap tahunnya, seperti Ibu Nur tadi sampaikan ya, untuk kali ini agak terbengkalai sehingga kita tidak bisa pulang kampung ke tanah air bersama keluarga tercinta. Pastinya teman-teman semua merasakan hal tersebut, tidak bisa berkumpul bersama keluarga pada saat ini. Saya merasakan juga Ibu Nur Ismiati, teman-teman juga pasti merasakan. Terima kasih Bu Ismiati. Bisa sharing sebelum ke teman yang lainnya nih, bisa sharing atau sampaikan bagaimana pengalaman Ibu Ismiati di tahun 2021 bersama IFN Singapura. Silakan. Karena kita melihat semua banyak kendala-kendala tidak bisa beraktivitas di luar seperti itu ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Maksudnya selama di IFN ya. Terima kasih untuk IFN. Selama di IFN banyak pengalaman saya yang dulunya nggak begitu bisa bahasa Inggris untuk konsultasi ke majikan. Sekarang ya nggak 100% ya majikan bisa mengerti. Gitu. Apa yang saya ungkapkan, apa yang saya inginkan bisa menyalurkan kepada majikan. Yang kedua, ya itu untuk menggali ilmu yang ada di IFN, dapat informasi cepat dari KBRI atau dari MOM, apa yang baru, inform baru kita bisa menyalurkan ke teman-teman kita. Karena di blog saya banyak yang tidak dapat off. Makanya kita kalau ke pasar kok lama gitu, kadang-kadang kita cakap-cakap dulu, gimana, gajinya berapa, kepo gitu. Itu yang saya bangga sebagai berguna bagi sekeliling kita. Itu yang utama. Terus yang untuk kesulitan, bukan kesulitan ya, masalah kita tidak kangen sama teman-teman, tidak bisa berkumpul karena saya sudah bilang berapa kali hobi saya makan bareng, kalau nggak makan bareng itu pulang sedih itu. Makanya kalau keluar nggak ketemu teman, nggak itu untuk berkumpul itu kita ada yang kurang lah. Menjadi support kita, spirit kita untuk di rumah makan cincai katanya. Kalau keluar mesti begitu. Apalagi ya, saya kira itu aja Bu. Nanti teman-teman yang lain bisa menyampaikan. Terima kasih banyak Bu Mei. Terima kasih Bu Nur Ismiati. Saya mempoin satu tuh, makan bersama. Saya tunggu undangannya saya Bu. Siap. Untuk makan bersama nanti. Terima kasih Bu Nur Ismiati. Baik, kita akan beralih ke teman pengurus selanjutnya. Saya akan memanggilnya Afiyati. Silakan Mbak Afiyati, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Umay. Nama saya Nur Afintin. Saya anggota baru dari IFN. Di grup IFN ini saya belajar banyak dari kakak-kakak semua ya. Yang terutama yang biasanya saya nggak tahu yang namanya berkumpul bareng terus bersolidaritas bareng gitu. Dengan IFN saya mengetahui bagaimana kita cara berkumpul bareng, terus bekerja sama dalam teamwork dan lain sebagainya. Pokoknya saya belajar banyak dari IFN. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mau membimbing saya. Dan untuk tahun 2021 ya,
saya cukup sedih sebenarnya karena tidak diperbolehkan pulang kan sama majikan karena kondisi pandemik ini yang sangat tidak memungkinkan. Sebenarnya pulang bisa, cuman karena karantinanya yang agak lama, jadi habis di karantina. Jadi bos menyarankan untuk nanti dulu setelah pandemiknya agak redah gitu ya. Terus akhirnya saya meminta sesuatu di balik itulah. At least bisa nggak jika saya nggak pulang, tapi saya bolehkah mengirim sesuatu untuk keluarga saya? Saya meminta seperti itu, kayak seperti makanan, jajan, pakaian, dan lain sebagainya. Karena saya juga mempunyai seorang anak yang masih berumur 3 tahun. Dan saya berharap di 2020 saya bisa lebih bersolidaritas lagi, lebih dalam belajar dalam grup dan bekerja sama dalam grup IFN. Dan saya semoga ingin berharap keluarga sehat semua dan ingin berkumpul semua di grup IFN semua, pokoknya nggak cuma 5 orang. Udah Kak Ume, mungkin itu saja, yang lain. Terima kasih Mbak Afi. Sepertinya kita belum bertatap muka secara langsung ya Mbak Ya, Afi belum. ya. Dan ini juga dikarenakan oleh situasi aturan-aturan yang hanya 5 orang, kemudian kita juga pembatasan-pembatasan tersebut. Nah, tadi disampaikan Mbak Afi banyak belajar bekerja sama di teamwork, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya ini akan lebih disolidkan lagi kerjasamanya, teamworknya, dan juga bagaimana bekerja sama dalam hal-hal pengurusan sebagai pengurus di organisasi atau grup, sehingga bisa ketika kita nanti pulang ke Indonesia ataupun tidak lagi di event, bisa lebih dipraktekkan lagi di tempat manapun Mbak Afi berada. Dan itu harapan kita sebenarnya sih. Belajar bersama dan mempraktekkan bersama, itu harapan kita. Nah, tadi disampaikan Mbak Afi menyampaikan juga hampir sama dengan Ibu Nur tadi, bahwa tidak bisa pulang kampung, sebenarnya bisa pulang kampung tetapi kondisi karantina yang cukup lama ya. Iya, Kak. Yang cukup lama, dan ini yang agak memberatkan. Dan ini juga sebuah tantangan bagi kita semua ya Mbak Afi, terutama Mbak Afi juga yang juga memiliki anak kecil, di mana pastinya seorang anak membutuhkan ibunya nih, saya pingin ibu pulang dulu gitu ya. Namun dikarenakan COVID ini Mbak Afi tidak bisa pulang ke tanah air melihat anak dan keluarga tercinta. Dan mudah-mudahan peraturan baru nanti akan berubah lagi ya Mbak Afi, benar nggak? Ya itu Kak, benar. Ya semoga pokoknya yang lebih efisien lagi gitu ya Kak ya. Ya. Peraturannya. Ya, terima kasih Mbak Afi, semangat ya, semangat terus. Siap Kak. Kita akan memanggil teman kita lagi, yaitu Bibi Indahyani. Dipersilahkan Mbak Bibi Indahyani. Ya, selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat-sehat semua ya. Jadi untuk kesan saya di tahun 2021 ini, ya seperti yang teman-teman alami semua ya, sangat sedih karena adanya pandemi ini. Kita pun mau mudik, nggak bisa mudik. Ya sebenarnya kita bisa mudik, cuman ya itu seperti yang disampaikan sama Mbak Afi tadi ya, susah, prosesnya susah. Kalaupun bisa nanti mau masuk ke sini juga susah. Jadi apalah daya kita, karena kita masih butuh pekerjaan, jadi kita ya untuk sementara stay dulu lah di sini. Iya, terus kalau untuk pesan saya di tahun 2022 nanti, sebentar lagi ini ya, pesan saya semoga teman-teman tetap bisa menjaga menjaga
tekanan lah istilahnya, karena saya tahu pasti ini ya teman-teman sangat tertekan ya untuk bekerja di sini karena ya itu tadi karena pandemi ini ya, kita tidak leluasa untuk melakukan apa aja kayak gitu, menahan rasa kangen sama keluarga di rumah gitu ya. Itu saja sih, semoga semuanya tetap kuat, tetap sehat, semangat ya begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bibi atas sharingannya. Tadi saya mempoin bahwa berharap bahwa kita semua, teman-teman semua bisa menjaga kesehatan, yaitu dari rasa stres ya, rasa stres karena tidak pulang kampung, kemudian bisa juga karena keadaan pekerjaan yang semakin menumpuk pastinya Yes, ya, benar sekali. karena dari aturan IFN, aturan dari pemerintah bahwa anak-anak juga sekolah dari rumah, kemudian majikan juga dari rumah, dan ini juga akan bertambah pekerjaan bagi rumah tangga khususnya. Dan ini yang disampaikan oleh Mbak Bibi tadi, mari kita mencari peluang untuk menjaga kesehatan kita agar tidak tergrogoti oleh rasa stres tersebut ya. Bisa mencari certain atau time atau waktu di mana kita bisa melupakan rasa stres itu. Saya yakin teman-teman pasti melalui hal tersebut. Saya juga melalui hal yang sama. Namun kita harus bisa menjaga diri dari rasa stres tersebut. Nah, nanti kita mungkin lain kali kita share bagaimana sih cara menghandle stres yang baik, bagaimana sih cara-caranya, atau stres itu apa sih level-levelnya. Mungkin kita bisa belajar dari itu lain kali ya Mbak Bibi. Iya. Karena terus terang saya pun stres ini. Rindu kampungnya terlalu gede. Ya gitu. Semua kita merasakan hal yang sama. Terima kasih Mbak Bibi atas sharingnya. By the way, bagaimana pengalamannya bersama IFN selama setahun ini? Oh iya, pengalaman di IFN ya. Wah, pengalaman banyak sekali ya. Jujur saya di IFN ini adalah pertama kali ikut berorganisasi ya. Jadi kayak saya itu ya seperti yang sekarang ini ya. Ini adalah ibaratnya suatu improvement yang saya ini bisa berbicara di depan kamera ya, istilahnya begitu. Dulu sebelum masuk organisasi saya ngomong assalamualaikum aja badan saya udah bergetar semua. Tapi ya inilah, alhamdulillah sekarang udah berkembang ya, itu satu. Terus untuk keduanya saya jadi lebih percaya diri ya, kayak mau berkomunikasi dengan sesama pekerja migran di Singapura gitu ya, terutama untuk majikan saya sendiri begitu juga, istilahnya berani untuk mengungkapkan kayak apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita, kayak gitu-gitu. Karena di IFN saya mendapati yang banyak sekali yang bisa saya pelajari di sini, pokoknya ya tentang peraturan, tentang hak dan kewajiban, pokoknya semuanya lah gitu. Itu terus apalagi ya itu saya menjadi banyak teman di IFN karena saya sendiri memang tidak begitu banyak teman ya. Jadi semenjak saya kenal sama IFN ini jadi banyak teman begitu untuk sharing ya, seperti itu. Banyak something yang baru masuk pokoknya ya di kehidupan saya di sini gitu, karena join di IFN begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bibi atas sharingannya, sangat drastis sekali ya pengalamannya bersama IFN, karena dari mungkin sebelumnya tidak bisa berbicara di depan kamera seperti yang disampaikan tadi. Iya.
sudah bisa nih, saya bisa melakukan atau saya bisa berbicara, saya bisa berkomunikasi. Bahkan tadi disampaikan adalah bisa menyampaikan kepada majikan tentang hak apa sih yang harusnya didapat oleh Mbak Bibi. Nah, ini sangat improvement yang bagus Mbak Bibi, keep work dan terus mempertahankan itu bahkan untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Bibi Iya, atas terima kasih Bu sharingannya. Umay. Iya. Baik, kita akan lanjut kepada Elizabeth. Mbak Elizabeth, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ume. Selamat malam kepada teman-teman yang saat ini sedang menonton Facebook Live IFN. Untuk kesan saya selama setahun ini menjadi wakil mendampingi Bu Sami, sangat-sangat penuh tantangan gitu kan. Semuanya itu serba online, apa-apa itu online, kadang-kadang itu kita chattingan pun sampai tertinggal cuma baca, benar-benar kerjaan juga sangat banyak gitu. Tapi untungnya teman-teman itu mengerti posisi saya, mengerti situasi saya gitu. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sangat memahami hal tersebut. Kita sebagai IFN itu ya saling menggenggam erat biar untuk kedepannya semakin baik lagi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan untuk pesan di tahun 2022 yang sebentar lagi 15 menit apa 10 menit ini Mbak Ume akan tiung. Iya, di jam ya. saya 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ya, nanti kami berharap IFN kedepannya semakin maju, semakin bergandeng tangan erat lagi dan teman-teman yang baru ini semakin menguatkan IFN, semakin mengembangkan IFN dan tetap bersatu. Dan juga untuk tahun 2022 nanti COVID cepat berlalu dan kita bisa cuti ke Indonesia. Sebenarnya tahun ini Desember ini saya cuti Mbak Ume, tapi gara-gara yaitu tadi karantina itu jadi nggak bisa pulang. Begitu saja Mbak Ume. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eli, hampir sama ya. Kita semua berhadapan dengan cuti yang harus terbengkalai nih untuk saat ini. Nah, seperti yang Mbak Eli sampaikan tadi adalah semangat untuk teman-teman pengurus ke depannya bahwa berharap semakin maju, semakin bersatu, semakin mengeratkan lagi tali silaturahmi dan juga pergerakan-pergerakannya di IFN tentunya ya Mbak Eli. Nah, Mbak Eli, kira-kira nih kalau saya bertanya sedikit sebelum ke Mbak Lulu Indriani, ya Mbak Lulu Indriani setelah ini. Kira-kira nih apa sih yang selain kendala tadi karena cuti tidak boleh karena situasi yang saat ini gitu. Kira-kira apa yang Mbak Eli lakukan ataupun apakah menyampaikan kepada majikan, baik kalau saya tidak pulang, misalnya ini ya, tidak pulang saya harus mendapatkan uang tiket, misalnya ini. Silakan Mbak Eli. Oh iya, ini sebelum kontrak kerja kemarin selesai itu kami juga ngomong masalah tiket, terus masalah ya puji Tuhan untuk tahun ini saya dapat bonus juga Mbak Ume, teman-teman terima kasih karena dari IFN saya itu bisa berani untuk speak up gitu loh. Saya belajar dari tentunya Bu Ume, Bu Ohim itu bagaimana cara ngomong baik kepada majikan gitu. Jadi untuk etiket dan kemarin sudah saya terima juga, pokoknya hak-hak kita itu terpenuhi gitu Bu Umay. That's good, yeah, that's good Mbak Eli.
sesuatu yang ini ya, pembelajaran bagi teman-teman semua bahwa ketika kita tidak jadi pulang Indonesia, pastinya harus ada komunikasi dengan majikan ya. Ini yang paling penting. Komunikasi dengan majikan itu yang paling penting, dan meminta hak-haknya dan berdiskusi sekiranya tidak bisa pulang apa yang akan kita dapat. Ini sangat dibutuhkan keberanian juga bagi teman-teman ya, Mbak Eli ya. Terima kasih Mbak Eli atas sharingannya. Sama-sama Mbak Terima Umay. kasih ya. Nanti kita makan bersama ya, karena bonusnya udah keluar. Siap. Baik, kita lanjut kepada Mbak Lulu Indriani. Silakan Mbak Lulu. Halo semua, mungkin ada nama saya Lulu Indriani. Perkenalkan yang belum kenal, yang sudah kenal ya selamat tahun baru. Dan saya baru bergabung dengan YFN sejak September lalu. Dan masih harus banyak belajar dari mereka, saling sharing, dan kebetulan juga saya baru pindah majikan, jadi agak struggle-nya untuk tetap aktif dan membagi waktu sama pekerjaan itu masih sedikit penyesuaian. Tapi ya puji Tuhan semua teman-teman di FN membantu, mengerti bagaimana dari kesulitan saya ataupun kita saling bantulah pokoknya. Dan saya senang sekali bisa bergabung dengan IFN yang seperti dulu dari dulu sebenarnya pengen banget gabung, cuman masih begini ya. Jadi oke lah. Dan sekarang bergabung senang sekali. Ya, cuman dari saya itu aja. Untuk yang belum kenal saya dan tolong dimaklumi dimaklumi juga kalau saya tuh terlalu keras ya. Oke, udah itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lulu. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Welcome di IFN dan terima kasih sudah join bersama IFN. Pastinya kita akan belajar bersama di IFN ya. Dan kira-kira nih harapan 2022 sebelum kita masuk ke teman kita lagi. Harapannya semua keadaan untuk kita semua jadi lebih baik, dimudahkan di saat kita ambil cuti, dan dimudahkan juga untuk semua kegiatan kita yang ada di sini sebagai refreshing ya, at least karena selama ini kita hanya bisa berkumpul 5 orang dan semua kegiatan kita selalu offline. Struggle-nya di situ, jadi saya hanya berharap semuanya jadi lebih baik aja. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Pastinya harapan kita sama ya Mbak Lulu. Ya. Akan lebih baik dari tahun 2021 dan ini semua harapan teman-teman ya. Kita berharap yang sama. Terima kasih Mbak Lulu dan saya akan lanjut kepada Mbak Nurul Cahyo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Umay atas waktu dan kesempatannya. Kesan saya dalam setahun ini memang banyak pekerjaan saya di rumah sekarang. Saya bisa menghandle dan teman-teman ESCO juga membantu saya gimana memanage waktunya dan banyak pelajaran yang saya pelajari di sini. Saya bisa sharing apa yang saya bisa lakukan buat teman-teman dan harapannya tahun depan saya pengen pulang dan akan lebih baik karena tahun depan waktunya anak saya mau pindah sekolah, mau ke jenjang SMA, jadi pengen pulang dan bebas karantina, tidak ada apa-apa dan teman-teman bisa belajar bareng lagi seperti dulu waktu sebelum ada pandemi. Saya sangat merindukan rasa kekeluargaan bersama IFN.
Yang dulu kita sering ketemu, kita sering bersapa, sering makan bareng. Tapi sekarang mau makannya bareng lewat Zoom, ketemunya bareng lewat Zoom. Sangat susah sekali untuk bertemu teman-teman. Jadi rasa kangennya kayak menumpuk. Jadi saya kepingin sekali ketemu teman-teman semua di sini, berguru juga. Dan saya ingin pulang tanpa adanya karantina. Terima kasih Bu Umay atas waktunya. Terima kasih Nur. Rasa sedih kita pada malam hari ini ya, karena sekali lagi tidak bisa pulang kampung karena pembatasan-pembatasan yang ada pada saat ini. Dan harapan kita juga COVID segera pergi, sehingga aturan-aturan akan kembali seperti sebelumnya. Sebelum itu sedikit lagi, bagaimana sih keadaan pekerjaan saat ini? Untuk pekerjaan saya saat ini sangat berat. Saya membagi waktu antara volunteer sama pekerjaan itu sangat berat sekali. Jadi bekerja di luar rumah, semua pada di rumah. Jadi full time pagi sampai malam itu kerja tidak ada istirahatnya. Sangat berat bagi saya. Tapi alhamdulillah support dari teman-teman IFN tetap satu berjuang. Saya tetap berjuang di saat pandemi sekarang ini karena keluarga lagi membutuhkan sekali. Jadi saya tidak bisa pulang. Saya ingin ketemu sekali dengan keluarga saya. Jadi setiap mereka ada hajatan, mereka berkumpul, saya di sini. Tidak ketemu dengan keluarga. Jadinya semua lewat online semua. Ya, baik. Terima kasih Nur. Sepertinya ini sudah countdown nih ya, jam 12. Namun begitu saya akan menyapa dulu teman kita dari Hong Kong, yaitu Kak Sringatin. Happy New Year! Wah, udah Happy New Year, nggak sempat countdown ini. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year semua. Nggak sempat countdown. Aduh. Sini sama teman-teman di Singapura. Sehat. Wah, Nggak ada yang keluar. Lulu keluar lah Mbak Lulu. Selamat tahun baru. Enggak dengar ya. Happy New Year Sring, teman-teman di Hong Kong. Happy New Year. Ini adalah Selamat tahun situasi Hong baru. Kong ya, situasi di Hong Kong ini. Tuh di luar tuh, di luar tuh ramai banget tuh. Sirinenya ya. Singapura mana? Singapura sirinenya ya. Lulu nggak bisa keluar ya? Yang di Hong Kong suruh keluarin videonya nggak kelihatan di Happy New Facebook. Year everyone. Kak Sring unmute, Kak Sring. Kak Sri untuk unmute biar kita bisa melihat suasana di Hong Kong sekarang gimana. Ini suaranya di Singapura juga kembang apinya padat. Karena di sebelah sana di Bishan Park ada kembang api juga. Pak Sami mungkin bisa bantu unmute Mbak Sri. Udah tak suruh unmute. Enggak sampean unmute lah. New Year, Sling. Happy New Year, Dola. Happy New Year. Rame teman-teman. Di Hong Kong. Happy New Year. Ya. Wah, sekali ya Kak Sring ya. Semuanya sehat ya. Di sini saya sangat senang sekali. Ya Kak Sri. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Terima kasih Mbak Pak Sami. Ya, terima kasih Kak Sring atas kehadirannya. Wah, luar biasa sekali nih ya keadaan di Hong Kong ya. Sayang sekali teman-teman di Singapura tidak ada yang bisa keluar karena memang untuk tahun ini kembang api tidak seperti tahun sebelumnya yang bisa dihadiri di setiap tempat-tempat begitu. Ya rupanya sudah putus ya dari Kak Sring ya. Ya nggak apa-apa. Anyway, terima kasih Kak Sring atas kehadirannya. Luar biasa di Hong Kong ya memang ya. Di Singapura kita hanya mendengar suasana gemuruh riuh di luar sana. Iya, sirina.
Ya, oke. Silakan, apa mau dilanjut lagi sharingnya, Bu Umay? Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih ke Sring karena sudah sharing suasana countdown tahun 2021 ke 2022. Tadi sharing sekilas acara ataupun situasi bagaimana countdown di Hong Kong ya. Dan tentunya ini sudah sangat menjadi kebiasaan kami juga di Singapura, yaitu melihat kembang api. Namun tahun ini kami tidak bisa melakukannya karena situasinya yaitu hujan di Singapura, dan terpaksalah kami tidak ada yang memberikan live streamingnya melihat situasi di luar seperti di poin-poin di mana ada firework ya, kembang api. Namun begitu kita sudah menikmati sekilas tadi dari Hong Kong siaran langsung ya bersama teman kita dari Hong Kong yaitu Kak Sringatin. Sekali lagi terima kasih Kak Sring, dan selamat tahun baru ke teman-teman di Hong Kong juga semuanya tanpa terkecuali. Baik, akan saya lanjut dengan siapa yang belum saya sebut, mohon maaf. Devi ya. Ya, Devi. Devi, silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Happy New Year. Ya, bagianku udah 2022 guys. Ya, tahun nunggu kamu Dev. Tahun nunggu kamu Dev, serius. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi. Ngomong selamat tahun baru buat teman-teman di sini khususnya, dan untuk semua teman-teman di luar sana, untuk seluruh masyarakat, untuk semua teman-teman di pekerja di Singapura khususnya. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini akan lebih baik lagi dari diri sendiri maupun untuk keadaan. Semoga akan kembali membaik seperti semula, sehingga kita semua bisa menjalani aktivitas yang seperti sedia kala, yang biasanya kita ngumpul-ngumpul di IFN, kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, yang pengen cuti, bisa cuti, ketemu keluarga, ketemu kangen. Dan untuk pribadi, semoga juga bisa lebih baik lagi untuk tahun ini, tahun 2022. Dan iya, semoga sehat selalu dan happy selalu buat semuanya. Amin. Thank you. Thank you Devi atas kesan dan pesan, dan selamat tahun baru untuk Bu Devi karena sudah berubah tahun dari 2021 ke 2022. Nah, tadi disampaikan bahwa semoga kita akan lebih baik ya dari tahun 2021 ke tahun 2022. Kira-kira nih saya ingin bertanya, apa kesan-pesannya selama berada bersama IFN di tahun 2021? Tahun lalu ini ya? Iya, tahun lalu. Tahun lalu, ya. Mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang ya karena keadaan, situasi yang itu tadinya tiap minggu bisa ketemu, bisa aktivitas, bisa keluar lapangan, kita bisa membuat acara, kita bisa survei langsung ke lapangan, kita bisa apapun itu, kita bisa bertemu langsung, bisa berkumpul dengan teman-teman semua tanpa dibatasi berapa orang.
Dan tahun kemarin, sangat menyedihkan ya. Kita tidak bisa kumpul bareng-bareng. Kita kalau kumpul pun harus dibatasi 2 orang, 5 orang. Dan ini sangat berbeda dan sangat seperti tertekan gitu ya. Yang seharusnya kita bisa kumpul bareng semuanya, cuma beberapa orang. Jadi kayak kurang, dan khususnya buat teman-teman mungkin yang baru kenal, jadi nggak bisa interaksi langsung gitu loh. Bisanya cuma di Zoom, dan Zoom. Ini dari saya pribadi ya. Jadi karena dan saya sangat merindukan itu untuk bertemu langsung karena rasanya itu beda gitu loh. Rasanya itu beda banget kalau udah ketemu bareng-bareng, ngobrol langsung. Ya. Dan semoga tahun 2022 bisa. Semoga bisa lebih baik lagi, kita bisa kumpul bareng Berkumpul lagi gitu ya, Ya. berkumpul lagi. Ya, Iya, tahun gitu. 2000 ya seperti disampaikan Devi barusan bahwa kita banyak belajar online ya sekarang ya. Kita banyak lebih positifnya mengenal itu. ya, kita lebih banyak mengenal online sekarang dan kita bahkan belajar online yaitu secara Zoom ini. Jadi kita lebih belajar ilmu baru sebenarnya ya. Ini adalah ilmu baru karena kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam kepikiran ya, bahwa kita akan melakukan Zoom meeting, bagaimana menghandle Zoom. Walaupun saya sendiri belum tahu bagaimana menghandle Zoom, tetapi teman-teman di event sudah banyak belajar menghandle bagaimana menghandle meeting lewat Zoom online, dan ini sangat kita banggakan. Yang harus kita banggakan di balik adanya COVID ini, pastinya banyak kendala-kendala lain. Terima kasih Devi. Kita tunggu di tahun 2022 sama seperti teman lainnya bahwa tunggu makan-makannya ya. Baik, terima kasih Devi. Ya, terima kasih Devi. Baik, kita ke teman selanjutnya yaitu Rohima. Sudah masuk ke Rohima? Ya, sudah saya pin. Halo, selamat malam. Selamat malam Rohima. Aduh, saya nggak pakai, padahal saya mau pakai tadi loh. Happy New Year. Ohin tadi nggak ikut countdown, jadi Happy New Year. Hai, oke, sorry. Ini untuk untuk menutupi rambut yang sedang masa pertumbuhan, makanya pakai ini. Oke, thank you Mbak Eli. Craftnya sangat cantik, cuman nggak kelihatan ya. Halo teman-teman. Oke, so apa yang harus saya lakukan di sini? Halo. Silakan, apa sih pesan dan kesannya selama tahun 2021, baik itu secara pribadi, baik itu di grup bersama event, apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih tertinggal atau belum dilakukan, kemudian juga melihat dari aturan, refleksi dari aturan. Silakan. Oke, terima kasih. Tentunya kalau ditanya apa sih yang kemudian menjadi hal momen terbesar di tahun 2021 adalah sebenarnya banyak hal yang ingin saya bagi di sini, bahwa hal di Singapura sejak bergabung dengan event, terus terang porsi hidup itu lebih banyak ke event ya, maksudnya secara pribadi, secara kelompok, secara sosial itu lebih banyak condong ke event. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi bagian terbesar di tahun 2001 adalah saya merasa bahagia sampai hari ini, masih sepanjang tahun 2001 saya masih berada di event dengan segala suka dukanya, jungkir baliknya, senengnya pasti yang jelas banyak senengnya ya, banyak senengnya, di mana menjadi bagian event itu sesuatu hal yang sangat membahagiakan,
di mana banyak hal yang bisa kita dapatkan di situ. Kita belajar bareng, kita mengenal orang baru, dan yang paling terpenting adalah suatu bagian dari di mana tim konseling atau tim pengaduan, kita kemudian banyak mengenal teman-teman pekerja. Kita sering ngomong dengan strangers, di mana sebenarnya kita lebih tahu permasalahannya dulu ketimbang orangnya. Dan ini menjadi suatu refleksi yang sangat baik atau sangat besar bagi diri saya sendiri, di mana kemudian saya belajar untuk melihat sebuah permasalahan itu dari masalahnya, bukan dari orangnya. Jadi lebih ke objektifnya. Dan itu terus terang berpengaruh dari di mana kemudian tahun 2001 awalnya sudah give up ya. Sebenarnya tahun 2020 itu sudah give up untuk tidak volunteering lagi. Tetapi kemudian ternyata hati saya tidak bisa meninggalkan IFN, dan teman-teman di IFN tentunya, dan teman-teman pekerja di luar sana. Itulah kemudian akhirnya saya bergabung lagi di IFN tahun 2001, dan sampai hari ini mendampingi Ibu Semi dan Mbak Eli dan teman-teman dengan tim kerja yang baru, dengan suasana yang baru, dan tentu saja dengan kondisi pandemi ini, di mana sebenarnya tahun lalu sudah planning untuk pulang, untuk mungkin akan lama di rumah dan tidak akan bekerja lagi, dan ternyata karena kondisi pandemi yang tahun lalu semakin dalam kondisi puncaknya tahun lalu di mana ada circuit breaker segala macam, jadi akhirnya banting setir mencari tempat kerja baru dengan harapan kondisi kerja yang baru, dan akhirnya sampai hari ini mempunyai kondisi yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga kemudian bisa mempunyai porsi banyak waktu ke IFN lagi. So ya, saya jatuh cinta dengan IFN. Tahun 2001 saya masih mencintai IFN, dan saya masih akan tetap bersama IFN untuk besok ya, tahun 2002 adalah besok. Jadi ya, hal terbesar dari tahun 2001 porsinya Hari adalah... ini. Oh iya, hari ini. Oh, hari ini udah tahun 2020. Oh iya, udah tahun 2002. Jadi ya kira-kira begitu saja Kak Umay, bahwa ya menjadi bagian dari IFN adalah hal terbesar dan hal yang paling terpenting bagi saya di tahun 2001. Yeay, oke. Oke, terima kasih Rohimah, terima kasih atas sharingnya. Nah, ini sekilas lagi bahwa di event membutuhkan teman-teman ataupun orang-orang yang bisa berani untuk menyuarakan suara titipan suara teman-teman, di mana ketidakadilan mungkin bagi kita sebagai pengurus sudah mendapatkan keadilannya, sudah mendapatkan hak-haknya. Namun yakinlah dan sadarlah, tidak semuanya mendapatkan hal yang serupa seperti kita pada saat ini. Banyak teman-teman di luar sana masih membutuhkan pendampingan, sehingga membutuhkan kita untuk terjun langsung bersama teman-teman. Nah, dari hal tersebutlah yang membuat seperti yang Rohimah sampaikan tadi, awalnya ingin berhenti dulu, istirahat dulu karena sudah terlalu capek ya mengurusin hal-hal seperti itu. Volunteering pasti membutuhkan banyak tenaga, pikiran, semuanya itu ya menjadi satu, sehingga membuat mungkin kelelahan, kejenuhan, itu semua pasti dirasakan oleh Rohimah dan juga teman-teman. Saya juga pernah merasakan hal-hal tersebut. Namun ketika kita berpikir lagi bahwa saya ini berada di posisi bahwa saya ingin memberikan kepada orang lain, bukan untuk diri saya sendiri. Dan inilah yang membuat kita terus berada di tempat ini saat ini, ya. Dan semoga terus berada di tempat ini untuk seterusnya. Dimanapun berada, mungkin ketika pulang Indonesia, tetaplah berada bersama orang-orang lain yang membutuhkan kita. Jaya untuk 2022 ke depan. Nah, harapannya untuk diri sendiri dan juga untuk 2022 nih, kira-kira apa nih? Saya cuma berharap tahun 2002 saya diberikan banyak kesabaran lagi. Sabarnya itu pengen lagi. Kenapa? Karena
dan dengan kondisi kerja yang sekarang, di mana teman-teman PRT di Singapura dengan sedemikian rupa, di mana kemudian merasa seperti apa ya, saya pengen punya kesabaran yang lebih untuk mereka. Kenapa? Ketika mereka datang kepada saya punya apa ya, punya tone yang baik, punya perkataan yang baik, dan mempunyai solusi yang baik yang kemudian bisa memberikan solusi bagi teman-teman. Dan saya ingin memberikan dengan apa, ketika mereka datang kepada saya mereka punya rasa yang nyaman untuk bicara dengan saya, dan itulah. Jadi saya hanya berpikir saya ingin diberikan lebih kesabaran lagi tahun depan, dan tentunya untuk teman-teman pekerja di Singapura, saya pengen teman-teman itu lebih aware lagi tentang hal-hal yang di sekitarnya, tentang teman-teman sekelilingnya, tentang aturan-aturan di Singapura, dan tentang apapun yang berkaitan dengan isu-isu pekerja rumah tangga di Singapura dan dimanapun berada tentunya. Dan insya Allah tahun 2022 akan menjadi lebih baik untuk kita semua, dan less kasus-kasus untuk teman-teman pekerja rumah tangga, dan lebih banyak dari kita suksesnya, di mana kemudian teman-teman sudah berani, sudah overcome dengan segala permasalahannya. Itu saja sih permintaannya atau wish-nya, singkat aja deh. Oke, thank you Kak Umay. Thank you. Yang jelas aturan-aturan yang tidak memberatkan lagi ya kepada kita teman-teman pekerja migran. Terima kasih Rohimah atas sharingannya kepada kita pada malam hari ini. Dan itu tadi teman-teman pengurus IFN yang bisa hadir pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman, ada beberapa teman yang tidak bisa mengikuti live bersama karena keterbatasan dari pekerjaannya juga ya, dan tidak bisa mengikuti hari ini. Nah, baik, di penghujung acara saya akan membacakan dulu tentang catatan akhir tahun 2021 menuju ke 2022. Saya akan membacakan, dan ini agak panjang ya, catatan di akhir 2021. Baik, saya membacakan. Hidup di dunia berbasis apapun, pasti lingkup percaloan ini akan tetap ada dan susah untuk diberantas hingga ke akarnya. Semua tercipta karena ada sebab, baik dari kesempatan atau bahkan tercipta dari hasil aturan yang ada. Ketika calo-calo berkeliaran menawarkan bahwa pemberangkatan akan cepat, mudah, bahkan dengan iming-iming tinggi, hingga membuat si penerima terpesona lalu mengambil keputusan untuk menggunakan si calo, atau bahkan atas alasan karena ketidaktahuan kalau calo tersebut adalah bersindikat, bahkan bersindikat secara internasional, yang mana bisa berakibat menyengsarakan diri ketika berhadapan dengan sebuah permasalahan ke depannya. Permasalahan BMI atau PMI misalnya. Kita harus ketahui alasan-alasan di sebalik kenapa banyak yang terjerumus, bahkan menggunakan calo. Jangan hanya menyalahkan kami sebagai BMI atau PMI karena kami telah menggunakan calo. Karena jika sekiranya jalan resmi yang disampaikan oleh pemerintah itu bisa aman, cepat, murah, dan melindungi, kami yakin calo itu sendiri akan punah dengan sendirinya. Namun sayangnya perekrutan atau prosesnya yang harus mengikuti jalur resmi, contoh diantaranya harus masuk PT, sedangkan pemerintah sendiri tahu di baliknya, dan kita juga semua tahu bahwa PT juga bukan berbasis perlindungan, tetapi hanya sebagai ajang bisnis semata. Lalu di mana jalan resmi itu kita dapat? Dalam artiannya bahwa jalur resmi harusnya memberikan perlindungan yang maksimal diberikan kepada semua calon BMI atau PMI, baik pasca penempatan, dan kepulangannya tanpa terkecuali. Namun, di lapangan banyak terjadi ketika calon pekerja atau pekerja itu mengalami masalah, semuanya angkat tangan, baik dari PT maupun pemerintah itu sendiri. Lalu jalur resmi inikah yang dimaksud?
Ketika BMI atau PMI mengalami atau menghadapi masalah di tempat kerja, pihak PT akan hanya bisa bilang bertahan dulu sampai habis kontrak 2 tahun. Kejadian ini dikarenakan job order yang tidak sama dengan apa yang ditawarkan ketika masih di PT, bahkan 100% derajat berubah sesampainya di negara tujuan. Inilah yang terjadi di lapangan. Belum lagi berhadapan dengan potongan gaji yang berlipat-lipat ditanggung oleh BMI atau PMI itu sendiri. Masih banyak terjadi bahwa potongan itu tidak sama dengan isi kontrak, baik ketika masih di PT maupun sesampainya di negara penempatan. Bahkan sama sekali bertolak belakang dengan aturan yang sudah ditetapkan. Semua terjadi tumpang tindih antara aturan penempatan dan juga negara penempatan itu sendiri. Ketika kami mulai bertanya ke PT, jawabannya itu bukan kami, tetapi pihak ejen di negara penempatan yang menambah potongannya. Ketika kami bertanya ke ejen penempatan, jawabannya itu adalah pihak PT di Indonesia, bukan kami. Kami telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Lalu di mana letak titik permasalahan ini? Ketika kita mempertanyakannya, senantiasa seakan berada di atas perahu di lautan luas yang terombang-ambing sendirian, di mana dalam hitungan waktu kapal itu bisa saja tenggelam dan merenggut nyawa diri sendiri, atau bahkan bisa selamat dan berhasil mengharungi gelombang arus lautan tersebut. Sampai kapan hal ini akan berlanjut? Pertolongan kendatinya adalah dari pemerintah itu sendiri yang harus ada untuk menyelamatkan ini. Namun penyelamatan yang muncul lewat aturan senantiasa berbasis di balik perlindungan. Inilah kenyataan yang sering kita dengar, yang seakan kami masih berhadapan dengan arus angin yang kuat yang bisa menerpa dan menembalikkan perahu kami tadi. Perlindungan yang bagaimana sih yang ditawarkan sedangkan perlindungannya semua berbasis bisnis semata. Pengadaan kartu KTKLN berbasis perlindungan dan pendataan misalnya. Namun di baliknya harus ada pembelian asuransi. Belum lagi sesampainya di negara penempatan seperti contoh di Singapura misalnya. Kami berhadapan pula dengan kartu KPIS. Di baliknya juga atas nama perlindungan. Namun ada dua nuansa perbankan tertentunya. Lalu di mana segi perlindungannya? Berapa banyak kartu-kartu yang harus BMI atau PMI miliki? Inikah salah satu persyaratan jalur resmi yang dimaksud? Di balik pekerja ilegal dan legal. Ketika bicara pekerja legal dan ilegal, menurut pemerintah, kami sebagai pekerja di luar negeri juga masih diberikan predikat bahwa kami adalah pekerja ilegal. Karena kami tidak diakui pemerintah karena tidak memiliki kartu di atas. Lalu apakah kepemilikan kartu tersebut? Maka kita diakui sebagai pekerja legal oleh pemerintah? Sungguh miris sekali. Dari hal di atas kami sekali lagi harus bertarung dengan arus itu sendiri. Atas dasar perlindungan, aturan demi aturan timbul dan dibentuk sekian rupa. Seperti dalam aturan Kepala BP2MI tentang persyaratan perpanjangan kontrak yang harus ada, yaitu surat wali. Ini semua hanyalah jeratan yang berkedok perlindungan dan semakin meribetkan para BMI atau PMI itu sendiri. Kami inginkan sebuah perlindungan nyata, bukan atas nama atau berkedok semata. Keribetan di balik aturan-aturan yang meribetkan inilah yang menjadi punca dari salah satu percaloan timbul dan semakin marak. Sesungguhnya aturan inilah yang mempunyai punca terbesar atas percaloan yang menawarkan kemudahan-kemudahan tertentu. Andai pemerintah berani melakukan langkah pengiriman tenaga kerja ke luar negara dengan cepat, mudah, aman, dan murah, sehingga tidak ada jalan percaloan itu muncul dan tidak lagi menggunakan yang namanya jalur ilegal. Direct hiring, bahkan cara direct hiring ini yang nyata bisa meringankan dan bisa memangkas biaya yang mencekik para BMI atau PMI, di mana pemerintahan tidak mengakui bahkan menggunakan jalur direct ini telah diberi predikat pekerja ilegal. Ianya memberikan banyak keuntungan dan kemudahan. Kenapa pemerintah tidak membuka mata dan telinga, bahkan harusnya mengakuinya?
pemerintah bisa melakukan dan mencari cara bagaimana memberikan pelayanan dan melindunginya, bukan bahkan memberikan predikat pekerja ilegal. Seyogyanya pemerintah mempunyai kewajiban dalam melindungi semua rakyatnya di luar negara, baik itu yang dikatakan legal atau illegal, bahkan juga yang undocumented. Stop membuat aturan yang meribetkan. Stop membuat percaloan itu sendiri muncul. Stop berkedok lewat perlindungan yang nyata sekali banyak bisnis di baliknya. Stop memberikan predikat pekerja ilegal kepada kami yang melakukan direct hiring. Akui kami sebagai pekerja legal yang memiliki hak sama. Berikan pelayanan dan perlindungan yang sama. Jangan memberikan label pekerja ilegal. Jangan ciptakan diskriminasi. Jangan ciptakan perbedaan. Layani kami, lindungi kami. Catatan akhir tahun sebagai BMI atau PMI Singapura. Baik, teman-teman, ini adalah catatan dari sebagai BMI ataupun PMI khususnya di Singapura di akhir tahun 2021, di mana masih banyak perlindungan-perlindungan yang belum kami dapatkan. Baik, sudah menjadi momentum ataupun sebuah di mana acara ada pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, di saat ini adalah penghujung acara, yaitu detik demi waktu terus berjalan dengan seiringnya waktu. Sudah saatnya dan marilah kita meninggalkan kesedihan, penyesalan dan kenangan yang memilukan. Menuju pergantian tahun yang baru, kita harus dapat menunjukkan sebuah perubahan terbaik, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain. Sekecil apapun, yakinlah bahwa kita adalah sosok yang kuat dan tangguh sebagai perempuan yang hebat. Kami selaku pengurus IFN Singapura mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 nanti harapan-harapan kita semua tercapai lewat proses hidup menuju keridhaan Tuhan yang Maha Esa. Terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik dan sebelumnya jangan pernah berhenti berharap dan bermimpi. Sekian dari kami, selamat tahun baru dari kami semuanya. Sampai ketemu di tahun berikutnya dan izinkan kami juga ingin memohon maaf atas segala kesalahan baik sengaja maupun dalam cemedaan. Sampai di sini saja live streaming dari kami. Kami ucapkan sekali lagi selamat tahun baru dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Happy New Year. Sehat selalu semuanya. Happy New Year. Selamat tahun baru semua ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sehat, semoga makin sukses. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.